Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membagikan hasil jawaban dari tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Priliani dengan NIM 2209116024 dari kelas Sistem Informasi A Angkatan 2022. Berikut adalah soal-soal dari ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma, manfaat mempelajari algoritma, dan contoh implementasi algoritma. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah sebuah urutan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Algoritma dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, dan sains, tetapi sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena membantu program berjalan dengan baik dan akurat. Selain itu, algoritma dapat digunakan untuk menganalisis data dan pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, apa manfaat dari mempelajari algoritma? Jadi, mempelajari algoritma sangat bermanfaat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komputer. Dengan memahami algoritma, seseorang dapat merancang dan mengembangkan program komputer yang efektif dan efisien. Selain itu, mempelajari algoritma juga dapat membantu meningkatkan kemampuan logika dan pemecahan masalah seseorang. Algoritma juga digunakan dalam banyak bidang seperti matematika, ekonomi, dan ilmu sosial, sehingga memahami algoritma juga dapat membantu seseorang dalam memecahkan masalah di bidang-bidang tersebut. Yang ketiga, contoh implementasi algoritma. Algoritma sorting menggunakan quicksort. Jadi, algoritma quicksort bekerja dengan memilih sebuah elemen sebagai pivot dan membagi array menjadi dua bagian. Elemen yang lebih kecil dari pivot atau smaller dan elemen yang lebih besar dari pivot atau greater. Kemudian rekursif. Quicksort diaplikasikan pada kedua bagian tersebut dan hasilnya digabungkan dengan pivot di tengahnya. Seperti pada gambar. Di sini saya akan mengambil pivotnya 13, lalu dijabarkan hingga outputnya adalah 4, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 24, 32, dan 36. Selanjutnya adalah algoritma sorting menggunakan merge sort. Merge sort adalah sebuah algoritma sorting yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Algoritma ini membagi data yang akan diurutkan menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian mengurutkan masing-masing bagian secara terpisah dan menggabungkan kedua bagian tersebut menjadi satu urutan yang terurut. Merge sort memiliki kompleksitas waktu 0 n log n, sehingga cocok digunakan untuk data yang berukuran besar. Next, algoritma searching menggunakan jump search. Misalnya data yang dicari itu 22, ukuran array-nya adalah 10, maka ada 3 step atau langkah. Jadi di sini apakah 31 adalah 22, jadi jawabannya adalah false, maka mundur selangkah, dan data 22 ditemukan pada indeks kelima. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur data, manfaat mempelajari struktur data, dan contoh implementasi struktur data. Apa yang dimaksud dengan struktur data? Struktur data adalah cara untuk mengorganisir dan menyimpan data di komputer sehingga dapat diakses dan dimanipulasi dengan baik. Struktur data dapat berupa array, daftar yang terhubung, stack, queue, tree, dan lain-lain. Memilih struktur data yang tepat memungkinkan program dijalankan dengan lebih baik. Apa manfaat dari mempelajari struktur data? Dalam pengembangan perangkat lunak, mempelajari struktur data sangat bermanfaat. Memahami berbagai jenis struktur data termasuk array, list, queue, stack, dan tree memungkinkan kita untuk mengoptimalkan proses pengolahan data, meningkatkan efisiensi program, dan mengurangi waktu eksekusi. Selain itu, mempelajari struktur data juga membantu Anda menjadi lebih baik dalam pemecahan masalah dan pemrograman secara keseluruhan. Contoh implementasi struktur data yang pertama ada array. Array ini digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Dengan menggunakan contoh deklarasi dapat digambarkan alokasi untuk variabelnya A dan elemen-elemen suatu array di indeks mulai dari 0.
Seperti pada gambar ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan sampai A9. Selanjutnya, struktur data linked list digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk simpul yang sering terhubung. Jadi yang pertama ada head dan terakhir tile. Kotak pertama disebut data dan kotak kedua disebut pointer. Struktur data stack digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tumpukan, di mana data yang terakhir dimaksudkan akan menjadi data yang pertama diambil. Contohnya yang pertama ada stack kosong, lalu dimasukkan menggunakan perintah push, memasukkan angka 10 dan memasukkan angka 10 lagi, lalu mengeluarkan angka dengan cara perintah pop. Selanjutnya struktur data queue. Struktur data queue digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk antrian, di mana data yang pertama dimasukkan akan menjadi data yang pertama diambil. Jadi pertama elemen awalnya ada 268, lalu setelah itu di enqueue-nya 10 dimasukkan ke dalam kotak sebelah kanan. Jadi 268 10, lalu setelah di dequeue angka 2-nya hilang, lalu kemudian setelah enqueue 12 maka 12 akan masuk di sebelah kanannya 10. Soal nomor 3, jelaskan definisi dari sequential, selection, dan looping. Definisi dari sequential dalam pemrograman, sequential biasanya merupakan bagian dari algoritma atau fungsi yang berisi serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh komputer. Sequential juga didefinisikan sebagai urutan instruksi atau perintah yang dieksekusi secara berurutan, satu persatu dari awal hingga akhir. Dalam pemrograman, sekuensial sangat penting karena membantu memastikan bahwa program berjalan dengan benar dan mencapai tujuannya. Definisi dari selection. Dalam pemrograman, selection atau seleksi adalah proses memilih kondisi atau pernyataan tertentu dari beberapa pilihan yang tersedia. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan struktur kontrol seperti if atau else, switch atau case, atau ternary operator. Dengan melakukan seleksi, program dapat melakukan berbagai tindakan tergantung pada kondisi atau input yang diterima. Definisi dari looping. Konsep looping dalam pemrograman memungkinkan kita melakukan pengulangan eksekusi suatu perintah atau serangkaian perintah dalam program. Konsep ini memungkinkan kita untuk mempersingkat kode program dan menghindari keduplikasi kode yang tidak perlu. Jenis loop yang biasa digunakan termasuk for loop, while loop, dan do while loop. Loop sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan kita untuk menjalankan kode berulang kali tanpa menulis ulang kode secara manual. Kemudian soal nomor 4, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan sequential search dan binary search? Dan contoh-contoh sequential search dan binary search. Pengertian sequential search dan binary search. Sequential search juga dikenal sebagai pencarian berurutan adalah metode pencarian data yang melakukan pencarian berurutan dari awal hingga akhir data yang ada. Metode ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen data satu persatu sampai ditemukan elemen yang dicari atau sampai seluruh data telah diperiksa. Dibandingkan dengan metode pencarian lainnya seperti pencarian binar, metode ini sederhana namun memiliki tingkat kompleksitas waktu yang lebih tinggi. Sedangkan binary search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kumpulan data yang disediakan. Cara kerja algoritma ini yaitu dengan membandingkan nilai yang ada cari dengan nilai di tengah kumpulan data, lalu menentukan apakah nilai yang Anda cari ada di bagian kiri atau kanan dari nilai tengah. Algoritma ini terus membagi dua kumpulan data yang benar hingga nilai yang dicari ditemukan atau tidak ditemukan. Untuk contoh sequential search, misalnya terdapat data array satu dimensi sebagai berikut. Misalnya ada angka 80, 58, 22, 72, 13, 47, 92, 24. Kemudian perintahnya adalah carikan angka 13. Iterasinya, yang pertama 13. Dicek apakah 80 adalah 13, maka jawabannya adalah false. Lalu kemudian 58 apakah 13, maka jawabannya false. Dan seterusnya hingga ditemukan data pada indeks keempat yaitu angka 13.
hasilnya true. Contoh binary search, misalnya data yang dicari yaitu 18. Jadi yang 4 itu adalah awal, 18-nya adalah yang dicari, 36 adalah akhir. Karena 18 lebih besar dari 16, yaitu data tengah, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Jadi tengahnya adalah 24, awalnya 18, dan akhirnya 36. Kemudian karena 18 kurang dari 24 data tengah, maka akhir sama dengan tengah dikurang 1. Jadi awal sama dengan tengahnya 18, dan akhirnya berada pada 21. Karena 18 sama dengan 18, yaitu data tengah, maka data berhasil ditemukan. Terakhir, soal nomor 5, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Definisi algoritma tree, penjelasan AVL tree, cara kerja hingga contohnya, penjelasan binary search tree terkait cara kerja hingga contohnya, dan penjelasan binary heap terkait cara kerja hingga contohnya. Definisi algoritma tree. Algoritma tree adalah salah satu jenis algoritma yang digunakan dalam struktur data yang biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara objek data dalam bentuk pohon. Dalam tree, setiap objek data disebut sebagai node yang terhubung satu sama lain melalui garis yang disebut edge. Node di bawah sebuah node disebut sebagai child node, dan node yang berada di atasnya disebut sebagai parent node. Algoritma tree juga dapat digunakan untuk melakukan traversing atau penelusuran pada semua node dalam pohon. Kemudian penjelasan dan cara kerja AVL tree beserta contohnya. Struktur data pohon biner yang dikenal sebagai AVL tree diatur sedemikian rupa sehingga setiap simpul memiliki keseimbangan kiri-kanan yang seimbang atau hampir seimbang. Ini memastikan bahwa waktu pencarian pohon AVL adalah 0 log n, di mana n adalah jumlah simpul dalam pohon. George Adolphson-Velsky dan F. G. Landis menemukan pohon AVL pada tahun 1962 dan memberinya nama sesuai dengan inisial mereka. AVL tree adalah salah satu jenis pohon pencarian biner yang paling banyak digunakan dalam aplikasi. AVL tree adalah jenis struktur data pohon yang berfungsi sebagai pohon biner yang seimbang. Cara kerjanya adalah dengan mengukur ketinggian setiap node-nya dan secara otomatis menyeimbangkan pohon ketika perbedaan ketinggian antara node kiri dan kanan melebihi 1. Proses penyeimbangan AVL tree dilakukan dengan rotasi node pada pohon. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan pohon dan meningkatkan kecepatan akses data. Contohnya yaitu misalkan saya memiliki data angka berikut 11, 6, 16, 48, 19, 14, dan 17. Yang kedua, penjelasan dan cara kerja binary search tree beserta contohnya. Binary search tree ialah struktur data biner yang terdiri dari simpul-simpul yang diatur secara hierarkis dan masing-masing memiliki nilai yang lebih besar dari simpul di sebelah kanannya dan nilai yang lebih kecil dari simpul di sebelah kirinya. Karena setiap perbandingan selalu memotong setengah dari data yang harus dicari. Struktur ini memungkinkan pencarian data yang efisien, namun penghapusan data dari pohon pencarian biner dapat memerlukan perubahan struktur yang kompleks. Jenis struktur data yang disebut binary search tree sangat efektif untuk menyimpan dan mengakses data. Menurut nilai kuncinya, binary search tree membagi data menjadi dua bagian, kemudian menempatkan setengahnya di sisi kiri dan setengahnya lagi di sisi kanan. Sampai semua data terurut dalam struktur pohon biner yang teratur, prosedur ini dilakukan secara rekursif. Ini memungkinkan pencarian dan penambahan data dengan cepat dan efektif. Namun, perlu diperhatikan bahwa performa operasi dapat terpengaruh jika struktur pohon tidak seimbang. Contohnya yaitu misalkan saya memiliki data angka berikut, yaitu 16, 11, 21, 9, 13, 18, dan 26.
Dan terakhir, penjelasan dan cara kerja binary heap beserta contohnya. Binary heap adalah suatu data poin biner yang dikategorikan sebagai heap, memiliki elemen tertentu yang dapat diambil dengan cepat seperti elemen terbesar atau terkecil. Ada dua jenis binary heap, max heap dan min heap. Max heap memungkinkan akses cepat ke elemen terbesar, sedangkan min heap memungkinkan akses cepat ke elemen terkecil. Cara kerja binary heap ialah dengan mempertahankan properti heap seperti setiap simpul memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan max heap atau min heap, atau nilai yang lebih kecil atau sama dengan min heap. Ini memungkinkan binary heap untuk dioperasikan sebagai array tunggal dan memungkinkan operasi seperti penambahan dan penghapusan elemen untuk dilakukan dengan cepat. Contohnya misalkan saya memiliki data angka berikut, arraynya 11, 15, 20, 28, 32, 36, 43, 45, 27, dan 34. Sekian akhir video ini, saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi semua yang menontonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.